Kini perekonomian di Indonesia memasuki era normalisasi. Pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah membuat perekonomian di daerah kembali bergeliat. Namun, hal tersebut dibarengi dengan lonjakan inflasi. Dan untuk membahas hal ini, kita telah terhubung dengan Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Bapak Muhammad Faisal. Ya, baik Pak Faisal, ini boleh diberikan gambaran Pak, bagaimana kondisi makroekonomi saat ini di Indonesia? Baik, kalau terutama kita lihat akhir-akhir ini dan juga kalau kita melihat yang sudah dirilis BPS untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 ya untuk tahun 2022 ini memang sudah semakin kelihatan ya pola pemulihan ekonomi kita domestik ya, terutama kalau dibandingkan dengan awal-awal pandemi tahun 2020 dan juga dibandingkan dengan tahun 2021 saat ada lonjakan kedua COVID ya di kuartal ketiga. Nah, jadi di kuartal 1 tahun ini sudah kelihatan bahwa ini sudah semakin ke arahnya sudah semakin positif. Ya, padahal kita ingat juga di Februari padahal ada lonjakan COVID Omikron juga kan ya. Tapi ternyata lonjakan Omikron pada bulan Februari yang di kuartal 1 ini dampak ekonominya masih makin lama makin mild ya, makin sedikit sebetulnya dampaknya terhadap ekonomi, sehingga kalau walaupun ada peningkatan level PPKM, mobilitas itu juga tidak terlalu banyak tertahan sebagaimana yang terjadi di awal-awal pandemi. Masyarakat juga lebih beradaptasi, ya, kemudian dari sisi vaksinasi juga lebih luas. Jadi artinya level of confidence untuk bermobilitas dan juga efeknya juga ke konsumsi itu juga jadi lebih tinggi. Ya, jadi saya melihat arahnya sudah semakin positif walaupun ada lonjakan COVID pada kuartal 1. Oke. Lantas bagaimana Pak dengan daya ungkit Ramadan dan Lebaran tahun ini ya? Apa yang bisa menjadi pengaruh ataupun membawa pengaruh di kuartal kedua ini Pak? Ya, kalau kita melihat arus mobilitas terutama pada saat mudik ini sudah kelihatan sekali. Sangat besar sekali kita lihat euforianya, dan bahkan kalau di banyak daerah ini arus mudiknya volumenya bisa melampaui kondisi sebelum pandemi. Ya, jadi dari sisi mobilitas kita bisa melihat bahwa dari ekonomi Lebaran dan juga Ramadan pada tahun ini jauh sekali berbeda, jauh lebih meriah, ya, lebih besar dibandingkan dengan 2 tahun terakhir pada saat pandemi, ya. Walaupun mungkin masih ada catatan-catatan juga, ya. Jadi mobilitasnya mungkin ramai, ya, bahkan mungkin ramai sebelum pandemi. Tapi dari sisi perputaran uang mungkin dalam perkiraan saya masih belum betul-betul sama dengan kondisi pandemi. Jadi artinya mereka spendingnya itu masih sedikit lebih rendah karena ada efek pandemi yang kemarin itu mereka tabungannya juga masih mereka belum pulih ya. Jadi artinya upaya untuk mengumpulkan kembali dana ya, walaupun memang ada THR juga, tapi itu kan yang banyak di sektor formal ya. Padahal ekonomi kita banyak di 60%-nya di informal. Nah, ini masih tertatih-tatih juga untuk mengumpulkan dana untuk sehingga ini berpengaruh juga ke spendingnya. Sehingga saya perkirakan kalau spendingnya walaupun memang lebih besar daripada momen-momen di luar Lebaran, tapi masih belum setinggi spending pada masa sebelum pandemi. Oke, lantas apa aja Pak yang bisa diantisipasi oleh masyarakat dalam masa normalisasi ekonomi ini? Inflasikah, kenaikan harga komoditaskah, atau apa Pak? Ya, salah satunya jelas inflasi yang sudah kita lihat, rasakan ya sejak dari akhir tahun lalu sampai dengan sekarang. Dan kalau kita melihat inflasi dari year to date ya, dari Januari sampai April itu sekitar sudah jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan 2 tahun terakhir, bahkan lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Sudah 2, sekian persen ya. Nah, ini sudah kerasa. Padahal itu baru sampai April ya. Jadi ke depan potensi inflasi masih sangat tinggi. Iya, oke. Baik. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Faisal atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Faisal, sehat dan sukses selalu. Ya, pemirsa, dengan diskusi tadi mengenai kondisi makroekonomi di Indonesia, lantas bagaimana seharusnya masyarakat ini mengatur keuangan agar tidak jebol? Dan berikut diskusi selanjutnya.